Gawat, bahaya ganda intai Indonesia jika perang Cina dan Amerika pecah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Sejumlah peristiwa yang terjadi sejak awal 2020 di Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa ketegangan antara dua kekuatan besar dunia, Cina dan juga Amerika Serikat, semakin memanas. Kemungkinan terburuk adalah meletusnya perang dan sangat membahayakan negara-negara Asia Tenggara termasuk negara kita, Indonesia. Tentara Pembebasan Rakyat Cina maupun Angkatan Bersenjata Amerika terus saling balas perang urat syaraf, menyusul hubungan kedua negara yang semakin memburuk. Amerika sebagai kekuatan militer terbesar dunia jelas tak mau membiarkan Cina yang dalam pandangannya telah banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Di satu sisi, meski kerap menyebut bahwa latihan militer adalah kegiatan rutinnya, Tentara Pembebasan Rakyat Cina sangat jelas menunjukkan ambisinya di bawah komando Presiden sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat Cina Xi Jinping. Armada militer Cina belum berhenti untuk meningkatkan kemajuan teknologinya. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, militer Amerika Serikat memastikan bakal merombak strateginya untuk menghadapi dominasi Cina di Laut Cina Selatan. Dengan teknologi canggih yang dimiliki, Amerika Serikat berniat untuk menggabungkan dengan jumlah personel yang besar untuk mencapai kekuatan maksimal. Akan tetapi hal itu rupanya tak mempengaruhi pandangan Cina. Seorang pakar militer laut yang berbasis di Beijing, Li Jie, menyebut bahwa perubahan strategi yang dilakukan militer Amerika adalah bentuk kekhawatiran terhadap peningkatan armada tempur Cina yang signifikan. Li bahkan menganggap bahwa Amerika pada akhirnya akan meminta bantuan kepada negara-negara sekutu regionalnya, akan tetapi Li juga berpandangan bahwa hanya Australia yang masih setia dengan Amerika Serikat. Sementara sejumlah negara Asia semisal Jepang, Korea Selatan, dan 11 negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, dianggap Li masih ragu-ragu untuk menyatakan dukungannya, baik Cina ataupun kepada Amerika. Saat ini hanya Australia yang mendengarkan Amerika. Sekutu lainnya seperti Jepang, Singapura, Filipina, dan anggota ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan karena mereka tidak ingin memihak antara Beijing dan Washington, ujar Li dikutip dari FIFA militer dari South China Morning Post. Jika melihat pengalaman Li, Indonesia yang memiliki wilayah dekat dengan Laut Cina Selatan bakal terkena dampak besar jika Cina dan Amerika terlibat konflik militer. Di sisi lain, jika dalam pengalaman Li sejumlah negara Asia Tenggara memilih bersikap netral, lantas bagaimana dengan posisi Indonesia? Dalam berita FIFA militer, terdapat bukti bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kerjasama di sejumlah sektor termasuk militer dengan Australia. Yang lebih berbahaya, Cina tengah memantau aktivitas sejumlah negara yang tergabung dalam kemitraan strategis komprehensif. Sebuah kemitraan yang dibuat Australia dengan sejumlah negara yang salah satunya adalah Indonesia. Sementara itu, keciduk armada Tiongkok terabas masuk Laut Cina Selatan dengan kapal perusak. Amerika balik ngotot koar-koar kapalnya tak didepak Cina. Makin panas, perseteruan antara Amerika Serikat dengan Cina agaknya belum menemukan kata damai. Baik dari pihak Amerika Serikat maupun Cina, kian hari makin gencar melempar provokasi. Belum lama ini, armada Laut Cina Selatan bahkan dikabarkan memukul mundur kapal perusak milik Amerika Serikat yang memasuki perairan di Laut Cina Selatan tanpa izin. Melansir dari pemberitaan online Intisari, sebelumnya ketegangan antara dua negara adidaya ini memang sudah terlihat sejak dahulu. Kini Amerika Serikat dan Cina memanas, saling merebut untuk mendapatkan supremasi di jantung maritim Indonesia, khususnya di Asia. Bahkan mengutip dari artikel Sosok ID edisi 23 Desember 2020, salah satu pejabat Pentagon Amerika berencana bakal menenggelamkan semua armada perang Tiongkok. Tak main-main, pejabat Pentagon itu berjanji akan merealisasikan rencananya bila ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di era kepemimpinan Joe Biden. Belum kering mulutnya bicara, kenyataan yang jadi justru lebih pahit. Dilansir dari sosok.id dari Telegraph Minggu 27 Desember 2020, kapal perusak milik Amerika USS John S. McCain baru saja dipukul mundur oleh armada Tiongkok di Laut Cina Selatan. Otoritas militer Cina sempat mengklaim bahwa armada perang Amerika itu memasuki perairan Laut Cina Selatan tanpa izin. Terlebih kejadian itu terjadi sekitar Kepulauan Spratly yang diklaim Cina adalah salah satu wilayah mereka.
Mengutip dari The Telegraph, juru bicara Komando Selatan Pembebasan Rakyat Cina, Kolonel Senior Tian Junli mengatakan pihak John S. McCain sempat mengklaim berada di wilayah netral dan sudah sesuai dengan hukum internasional. Cina yang menganggap Amerika telah melanggar batas wilayah langsung melakukan pengusiran. Tindakan Amerika seperti itu telah sangat melanggar kedaulatan dan keamanan Cina dan sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, kata Kolonel Tian, seperti dilansir dari sosok ID dari The Telegraph. Menariknya, melansir dari Intisari, pihak Komando Indo-Pasifik Amerika membantah armada laut ditembak oleh militer Tiongkok. Juru bicara armada ke-7 Amerika, Letnan Joe Gailey, ngotot menegaskan bahwa kapal perang dari negeri pemasam hanya melakukan operasi kebebasan navigasi. Pihaknya bahkan mengklaim telah mengikuti hukum internasional. USS John S. McCain tidak diusir dari wilayah negara manapun. USS John S. McCain melakukan operasi kebebasan navigasi sesuai hukum internasional, kata Letnan Joe Gailey. Pentagon bahkan menolak klaim Cina dan menyebutnya sebagai penggambaran yang salah. Semua negara, besar dan kecil, harus aman dalam kedaulatannya, bebas dari paksaan, dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan norma internasional yang diterima, pungkas Gailey. Tiongkok makin merajalela di Laut Cina Selatan, kirim puluhan kapal perang gara-gara hal ini. Klaim Cina atas sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan memicu kawasan itu bak medan laga. Armada tempur sejumlah negara kerap melintas di sana, termasuk Amerika Serikat yang berulang kali mengirimkan kapal-kapal perangnya. Tak mau kalah, Cina pamer otot dengan melakukan hal serupa. Klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan memang membuat banyak negara gerah, termasuk Amerika Serikat yang mengaku datang membantu negara-negara Asia Tenggara. Seperti apa yang terjadi baru-baru ini? Ada laporan yang menyebut Cina terkait pergerakan militer Cina secara besar-besaran. Sekelompok kapal induk tempur yang dipimpin oleh kapal induk terbaru Cina, Shandong, telah berlayar melalui Selat Taiwan dalam perjalanan untuk latihan rutin di Laut Cina Selatan. Hal tersebut diungkap oleh Angkatan Laut Cina pada hari Senin 21 Desember 2020, setelah Taiwan mengerahkan pasukannya untuk memantau perjalanannya. Reuters memberitakan meskipun hal ini bukan pertama kalinya operasi Cina melewati wilayah Taiwan, namun hal itu terjadi pada saat ketegangan yang meningkat antara Taipei dan Beijing, yang mengklaim pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya. Asal tahu saja, kelompok kapal induk Shandong berlayar melalui Selat Taiwan sehari setelah kapal perang Amerika transit di jalur air yang sama. Militer Cina bahkan mengatakan mereka membutuhkan kapal tersebut